Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di kesempatan minggu hari ini. Mari siapkan hati Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya pada hari ini ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan, amin Bapak dan Ibu. Kita percaya urapan Tuhan mengalir di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari yang di rumah sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya kalau kita boleh hidup saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cintanya Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan, Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
mau naikkan pujian ini. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, amin, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bersyukur lagi kepadamu Tuhan, karena Allah sudah menyertai kami di minggu-minggu yang sudah. Kami percaya di minggu yang akan datang ini, Allah akan menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap persoalan dan masalah, karena Allah adalah sumber jawaban bagi kami. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebuah kata yang seringkali kita dengar, bahkan mungkin kata ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kesendirian. Kalau kita berbicara kesendirian, itu berarti kita berbicara bahwa keadaan-keadaan kita di mana tidak ada orang yang menemani, keadaan di mana kita merasa bahwa orang-orang pada meninggalkan kita, keadaan di mana kita merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita semua. Nah, mendahului itu semua, saya akan membaca beberapa ayat bagi kita semua. Dan ayat pertama yang akan kita baca itu di dalam kitab Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, kita akan baca ayatnya yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sejak awal penciptaan, maka Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu tidak boleh sendiri. Karena kesendirian itu akan mengakibatkan manusia mengalami hal-hal yang kurang bagus. Dan penjelasan dari ayat-ayat ini menjelaskan bahwa memang benar manusia itu tidak ingin sendiri. Kalau kita baca seterusnya, maka kita akan dapati di sana bahwa manusia akhirnya merasa sendiri. Pada ayat yang ke-20 dari Kejadian pasal 2, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kita melihat di sini bahwa benar apa yang Allah firmankan, bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Karena kenyataan pada ayat seterusnya kita sudah baca bahwa benar manusia merasa kesendirian itu tidak enak. Kesepian itu tidak enak. Tidak punya teman itu tidak enak. Dan Allah mengerti dengan benar bahwa manusia perlu apa yang disebut dengan komunitas. Manusia perlu apa disebut dengan orang lain yang harus ada di sekitarnya. Sebentar kita akan lihat kenapa harus ada orang lain di sekitar kita. Kenapa manusia itu tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada orang-orang lain yang menolong, membantu dia, mensupport dia. Karena tentunya ada hal-hal yang akan membuat kita mengalami masa-masa sulit. Nah, dalam ayat ini kita bisa membaca bahwa Allah sendiri menaruh dalam dirinya bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Tentunya hari-hari ini kita akan berkata bahwa wow, kalau bicara kesendirian, maka tentunya kita tidak hanya berbicara pada saat kita ada di kamar kita hidup sendiri.
Atau mungkin pada saat kita naik mobil atau mengendarai kendaraan kita sendiri. Bukan hanya seperti itu pengertian kesendirian. Kesendirian adalah menyangkut sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Kesendirian itu sesuatu di mana orang lain tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ada kekosongan dalam diri kita, dan itu berarti kita merasa sendiri. Nah, ada banyak hal yang kita bisa lihat di sini bahwa kesendirian itu seringkali membuat orang tidak berdaya. Kesendirian itu bisa membuat orang akhirnya keluar dari komunitas, keluar dari sesuatu persoalan, dan dia mulai menyendiri. Banyak cara orang menyendiri, banyak cara orang membuat diri mereka itu jauh dari keramaian dengan alasan bahwa ada hal-hal yang mereka rasakan yang tidak sejalan dengan keinginan mereka. Memang kalau kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu seakan-akan berjalan dengan baik. Pada saat penciptaan segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup manusia, maka ada sesuatu yang masuk. Sesuatu yang membuat manusia itu seakan-akan berhadapan dengan krisis. Manusia berhadapan dengan apa yang disebut benih yang tidak baik masuk dalam diri manusia, sehingga mereka mulai bertanya, apa benar hidup sebagai manusia saja itu sudah cukup, dan mereka mau hidup lebih lagi dari sekedar hidup sebagai manusia. Kesunyian, kehampaan dalam diri manusia itu terjadi. Hari-hari ini pun kalau kita bisa melihat bahwa kesendirian itu ada, dan Allah tahu manusia itu tidak boleh sendiri. Setiap orang bisa pergi ke mall, tetapi apa benar hati mereka sudah terisi dengan hal-hal yang baik? Atau mungkin mereka ke mall, tetapi yang ada adalah kehampaan, yang adalah kesunyian. Mereka bersama-sama dengan teman-teman mereka, mereka bisa ketawa, tetapi dalam lubuk hati kecil mereka ada sesuatu yang hilang, yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Pada saat mereka mengenakan pakaian yang bagus, mengendarai kendaraan yang bagus, tinggal di rumah yang cukup bagus, apa benar hidup mereka sudah terisi full dengan segala sesuatu yang mereka inginkan? Atau mungkin mereka akan berkata, saya ada di rumah yang baik, tetapi hati saya penuh dengan kehampaan. Apapun yang mereka kerjakan rasanya ada sesuatu yang kosong. Bahkan mungkin mereka juga ada dalam satu keluarga, bisa berbicara bersama-sama, bisa ngobrol bersama-sama, bisa bermain bersama-sama, bisa bekerja dalam rumah tangga bersama-sama. Tetapi seringkali ada kekosongan. Mungkin seorang suami akan merasa kosong. Iya, saya ada di rumah, tetapi ada sesuatu yang kosong yang dia tidak dapat ceritakan kepada istri dan kepada anak. Begitu juga istri. Dia bisa senyum kepada suami, dia bisa melayani suami, tetapi dalam hati kecilnya dia akan merasakan, saya kosong. Ada sesuatu yang membuat saya sunyi. Ada membuat saya seakan-akan terhempas begitu saja. Begitu juga dengan anak-anak. Orang tua mungkin merasa, saya sudah mencukupkan segala sesuatu. Saya hadir dalam setiap hidup mereka. Tetapi seringkali anak-anak merasa, kok saya jauh ya dari keluarga. Saya jauh dari hal-hal yang bisa membuat kebahagiaan. Dan itu seringkali terjadi. Ada banyak orang yang istilahnya seringkali melakukan aktivitas yang begitu banyak, menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan. Ada perlombaan, dia pergi. Ada hal-hal yang menyangkut talenta yang harus dikembangkan, dia pergi. Tetapi jadi pertanyaan, apakah hatinya sudah terisi? Atau mungkin dia berasa itu hanya bagian dari pelarian dia, supaya dia bisa ada dalam satu kerumunan sehingga dia bisa merasakan bahwa hidupnya sudah terisi. Tapi saya mau katakan, justru di tengah-tengah keadaan seperti itu, ada banyak orang yang gagal. Ada banyak orang yang gagal. Ada banyak anak-anak muda yang gagal. Ada banyak keluarga-keluarga yang gagal. Karena kekosongan itu begitu kuat dalam hidup mereka. Dan mereka ingin berusaha mencari sesuatu yang berarti untuk supaya kekosongan itu bisa diisi. Anak-anak muda mulai mencari hal-hal yang tidak berkenan, hidup dengan cara-cara dunia, menghaburkan tenaga hidup mereka, tubuh mereka untuk hal-hal yang bersifat dunia. Kenapa? Ada sesuatu yang kosong.
Mungkin orang bilang, wow, mereka lagi hura-hura, mereka lagi pesta, mereka lagi dugem dan segala macam. Tetapi kalau kita coba tanya kepada anak-anak muda, apakah hati mereka sudah terisi? Apakah mereka tetap hampa? Itu hanya sekedar suasana senang sejenak. Pada saat mereka pulang, kehampaan itu mulai datang lagi. Dan ada banyak hal yang terjadi juga. Ada banyak kita melihat tokoh-tokoh yang kita rasa, wow, mereka adalah orang hebat, mereka adalah orang berhasil, mereka memiliki segala sesuatu. Tetapi kita baca, pada saat kehampaan itu datang, berapa banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang. Segala sesuatu yang menyangkut materi yang kita anggap itu bisa menolong, itu bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Tetapi bagi mereka, ternyata tetap ada sesuatu yang hilang. Dan memang benar itu yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa manusia itu tidak baik sendiri. Dan Allah harus bisa memberikan seorang penolong yang sepadan, seorang penolong yang bisa bertukar pikiran, seorang penolong yang dapat membagi perasaan, seorang penolong yang bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Dan kalau kita tidak memiliki hal seperti ini, maka saya ingin katakan, pada satu ketika, pada saat kita mengalami masalah, kita langsung mengisolasi hidup diri kita. Oh, ternyata saya nggak cocok sama mereka. Ternyata orangnya seperti ini, ternyata dia seperti ini. Mendingan saya menghindari segala sesuatu. Kita mengisolasi diri kita. Karena kita merasa apa yang ada di sekeliling kita tidak bisa menolong, memberikan sesuatu yang baik. Kita tutup hati kita. Kita tutup hidup kita dari semua hal-hal. Kenapa? Kita merasa terpuruk begitu rupa. Pada saat orang-orang mengalami apa yang disebut dengan kesendirian, kalau mereka tidak punya dasar yang cukup kuat, saya mengatakan susah bagi mereka untuk berpikir positif. Susah bagi mereka untuk bertindak optimis. Kenapa? Kesunyian itu, kesendirian itu sudah menghantui mereka. Dan hal itu yang membuat hidup mereka menjadi gagal. Maka mau tidak mau, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengerti bahwa pertolongan kita, anugerah kita, kebaikan kita itu datang daripada Tuhan. Kenapa seringkali saya dan saudara mengalami apa yang disebut dengan kesendirian, kesunyian, kehampaan, walaupun di tengah-tengah keramaian yang begitu rupa. Mungkin Bapak Ibu waktu kita dulu masih kita bisa beribadah bebas. Berapa banyak di antara kita mungkin pernah merasakan, iya dulu saya waktu ke gereja, memang gerejanya banyak orang, puji-pujiannya hebat, tetapi saya rasa sendiri. Kenapa? Tidak ada orang yang nyapa, tidak ada orang yang menegur dia. Dia merasa sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Pergi ke satu gereja, baru pertama kali, tidak ada yang kenal, Bapak Ibu akan merasa asing. Kok saya beda ya? Padahal pergi ke gereja. Dan itu saya katakan, itulah kehidupan manusia, di mana kesendirian itu selalu saja datang bertubi-tubi. Hari ini kita bisa mengatakan kita orang hebat, kita kuat, tetapi dalam beberapa jam kemudian kita bisa merasa saya ditinggalkan begitu saja, saya dicuekin begitu saja. Dan itu membuat kita begitu frustrasi dalam segala sesuatu yang sementara kita jalan. Nah, hari ini kita coba lihat beberapa hal tentunya, supaya kita tahu bahwa kesendirian itu ada penyebabnya. Ya. Penyebab yang pertama yang saya ingin katakan kepada kita semua adalah rasa tertolak. Pada saat kita merasa tertolak, maka sering kali kita menarik diri dari setiap keramaian. Kenapa? Dulu orang-orang itu pernah mengasihi kita, tetapi cuma gara-gara satu persoalan, mereka menjauh dari kita. Dulu mereka mengasihi kita, tetapi cuma gara-gara ada orang lain yang lebih baik, mereka juga meninggalkan kita. Perasaan tertolak itu selalu ada. Kita mungkin berkata, saya pengen lakukan sesuatu yang baik, tetapi seringkali tertolak itu ada. Nah, kita lihat satu ayat bagaimana
kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, tetapi penolakan itu terjadi. Ya, penolakan terjadi dan pada akhirnya kita pun bisa menarik diri dari hal-hal yang membuat kita bisa lebih maju. Kita menarik diri dan kita bisa menyembunyikan diri. Kisah Para Rasul pasal 7, kita baca ayat yang ke-25. Kisah pasal 7 ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ayat yang kita baca ini peristiwa tentang Musa. Musa mempunyai keinginan, punya kerinduan untuk menolong bangsa Israel. Dia punya kerinduan ingin membagi kasihnya, perhatiannya, hidupnya dengan orang Israel. Dan dia berpikir kalau dia bisa melakukan yang terbaik bagi orang Israel, maka dia akan diterima oleh orang Israel. Maka dia akan disebut keluarga bagi orang Israel. Maka dia akan disebut bagian dari komunitas orang Israel. Tapi kita baca di sini, itu ada dalam sangkanya, ada dalam perkiraannya. Tetapi apa yang terjadi di luar dugaan. Di mana yang terjadi adalah penolakan. Yang terjadi adalah hinaan. Yang terjadi adalah mereka berbalik badan dan tidak mau mengakui Musa. Ada banyak kali saya ingin katakan kepada kita. Kita sudah menyangka, oh saya sudah melakukan yang baik. Anda sudah berkata, saya sudah melakukan yang baik bagi keluarga ini. Tetapi kok mereka tetap mereka menganggap saya nggak melakukan dengan maksimal. Istri, suami sudah melakukan semua maksimal. Tetapi ada saja yang mengatakan, kamu kurang bagus. Kamu masih kurang baik. Kamu masih... hal-hal yang buruk itu yang dikatakan. Sama-sama menyangka itu udah baik. Bahwa juga berkata, saya sudah kerjakan tugas saya dengan maksimal. Itu sangka dia. Pikir kalau saya sudah melakukan baik, maka bos saya akan memperhatikan. Tetapi kenyataannya, kok enggak? Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi kalau hal itu terjadi. Yang terjadi kita akan bermasa bodoh. Saya sudah lakukan baik, dia ternyata nggak mau. Ya udahlah. Kalau gitu caranya, ya udah terserah masing-masing. Dan itu bisa terjadi dalam hidup. Dan Allah ngerti, sekali lagi Allah tahu tidak baik manusia itu sendiri. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu di rumah? Apakah Bapak Ibu sudah menyangka apa yang Bapak Ibu lakukan dan ternyata itu mengalami penolakan? Tapi saya mau katakan, kalau itu terjadi penolakan, sebentar saya akan kasih kuncinya bagi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa merasakan lagi bagaimana hidup Bapak Ibu ada di dalam Tuhan. Di gereja mungkin juga Bapak Ibu sudah mengatakan, saya sudah melayani baik. Tetapi terjadi penolakan. Hal yang lain saya ingin bawakan kepada kita semua, bahwa terjadi penolakan yang luar biasa. Yang berikut saja tentang bagaimana terjadi kesendirian dalam diri kita, bagaimana kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Saya ingin katakan tentang bagaimana apa yang disebut dengan pengkhianatan, apa yang disebut dengan pemberontakan, apa yang disebut dengan ketidaksetiaan. Kita baca dulu di dalam kitab Matius. Kita Matius pasalnya yang ke-26. Satu peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu bisa bayangkan Yesus mengalami kesendirian. Dan kesendirian itu begitu kuat menghantui dirinya. Sehingga Yesus berkata, aku rasanya pengen mati. Aku rasanya mau mati. Karena tekanan itu begitu rupa. Kenapa? Dia membutuhkan orang-orang yang siap menolong dia. Dia membutuhkan orang-orang yang akan mensupport dia. Tetapi kenyataan mereka keluar mengkhianati dia. Mereka berjanji akan turun bersama-sama mendoakan dia. Tapi kenyataan mereka tertidur dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Yesus merasa, kok gini amat? Saya sudah tolong kamu, saya sudah didik kamu, saya sudah mentor kamu, saya sudah melakukan banyak mujizat bagi kamu, saya sudah tunjukkan jalan hidup bagi kamu. Kok kamu gini sih sama saya? Sehingga dia merasa, aduh, mati lebih baik.
Dan Bapak Ibu juga akan merasakan hal yang sama. Di mana Bapak Ibu merasa, Tuhan, orang itu saya sudah tolong. Apa sih yang kurang baik yang saya nggak pernah lakukan? Semua yang saya lakukan baik. Di tengah-tengah dia kekurangan, di tengah-tengah dia lemas, di situ saya hadir, saya ada. Saya memberikan jalan keluar, saya memberikan kepastian, saya memberikan banyak hal kepada dia. Tapi kenapa Tuhan? Kok dia seperti ini? Kalau gini caranya Tuhan, saya nyerah. Yesus mengalami hal seperti ini. Dia berkata, aduh kalau kayak gini saya rasanya nggak kuat. Nggak kuat. Karena ada orang-orang yang tidak bisa mensupport dia. Bahkan kalau kita baca terus ayat-ayat bagaimana Yesus akan mati bagi saya dan saudara. Di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46, kesendirian Yesus sampai pada puncaknya. Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu bisa bayangkan, yang Yesus kerjakan adalah program Allah. Tetapi program Allah yang sementara Yesus kerjakan, Yesus alami apa disebut dengan ditinggalkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu kerja, yang beri tugas itu pemimpin, tiba-tiba pada saat Bapak Ibu dapat masalah, pemimpin itu lari, biarin Bapak Ibu. Pokoknya masalah itu Bapak Ibu harus tanggung. Pasti ada sesuatu yang terjadi, pergumulan yang luar biasa. Dan Yesus ngalamin ini, sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ada rasa kesepian yang begitu mendalam yang terjadi dalam pribadi Yesus sebagai seorang manusia. Tapi saya mau katakan, Allah punya jalan yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, Allah juga akan menemani hidup Bapak Ibu. Kita baca bagaimana cara Allah memberikan firman, sebagaimana Allah berkata kepada manusia bahwa itu tidak baik dan dia harus menciptakan orang sepadan. Maka kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 14, karena Yesus tahu manusia itu tidak boleh sendiri. Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi kembali lagi Yesus tahu, Allah itu tahu bahwa manusia itu sendiri. Jadi pada saat Yesus melayani bersama-sama dengan murid, masa kerja Yesus sudah berakhir. Maka dia berpesan kepada murid-murid bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan murid-murid sendiri. Dia tidak akan meninggalkan murid-murid itu menjadi yatim piatu. Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang orang yang peduli. Tetapi dia akan menaruh suatu roh yang akan menolong dan memberkati mereka. Dan saya mau katakan kepada kita semua, beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sebagai tanda bahwa Allah tidak mau meninggalkan manusia sendiri. Allah mau menemani manusia. Karena Allah tahu manusia itu tidak kuat, tidak sanggup. Itu sebabnya Allah mau manusia itu untuk menaruh dalam diri mereka, untuk mencari Tuhan, hidup di dalam roh. Bapak Ibu, hari-hari ini Bapak Ibu perlu roh. Karena dia adalah teman, dia adalah penolong. Dia akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu. Di tengah-tengah nanti masalah, persoalan-persoalan yang akan terjadi. Tetapi kalau ada roh Allah dalam kehidupan Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita semua, Dia yang akan memberikan hikmat kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan menghibur kita di tengah-tengah segala keadaan yang sementara terjadi. Dan kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami apa disebut dengan kesendirian, saya ingin katakan pada Bapak Ibu, ingat, Tuhan senantiasa akan hadir. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin merasa, Tuhan, saya sendiri sekarang. Tapi saya mau katakan, ayo Bapak Ibu, cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu.
Jangan biarkan, mungkin tidak ada orang sekarang ini. Tetapi ada Yesus. Dia Allah Maha Hadir. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di rumah Bapak Ibu. Bahkan dia bisa masuk dalam kehidupan hati Bapak Ibu sekalian. Ada satu pujian yang tadi kita sudah naikkan. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan kita tahu bahwa kalau kita mau hidup kuat, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan dia akan pegang tangan kita. Di tengah-tengah kita sendiri, di tengah-tengah kita tidak berdaya, tetapi pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Saya percaya buat kuasa Allah akan menolong, menghibur di tengah-tengah Bapak Ibu sendiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Bapak Ibu tunduk kepala, percayalah Tuhan akan menolong dan memberkati. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu kecewa karena alasan Bapak Ibu ini dapat harta yang banyak, ini dapat kedudukan yang baik, punya teman-teman yang baik, punya keluarga yang baik. Tapi hari-hari ini mereka sudah mulai meninggalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu harus punya alasan untuk tetap bertahan, yaitu memiliki Yesus dalam kehidupan. Tetap taruh Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu. Minta Roh untuk menemani Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak pernah merasa sendiri. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu pengen tahu siapa Tuhan, pengen mengenal Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada kehampaan, tapi saya mau katakan, ada Yesus yang sudah mati bagi kita, dan Dia akan menyelamatkan, menolong dan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, bagi kita semua yang akan didoakan, kita kembali tundukkan kepala kita akan berdoa. Percayalah penyertaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini lagi dari Ref. Yesus pegang tanganku, dan Dia akan pegang tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Katakan dengan iman, Yesus pegang tangan. Apapun keadaan Bapak Ibu, minta Tuhan pegang, supaya Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tetapi justru sebaliknya kita berada di dalam persekutuan. Lawan dari kesendirian adalah persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Persekutuan kita dengan Tuhan akan memberikan kepastian. Itu sebabnya katakan, Tuhan, Engkau adalah alasan bagi saya untuk tetap bertahan, tetap setia. Karena Engkau adalah Allah yang menolong.
Amin. Selama hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh kami yang mendengar acara ini. Setiap jemaat yang ada di rumah, mungkin hari-hari ini mereka sendiri, memang ada dalam keluarga, ada dalam komunitas, tetapi mereka merasa sendiri. Tetapi hamba percaya dalam nama Yesus, hari-hari ini ada penghiburan yang datang daripada Tuhan. Hari-hari ini ada pertolongan yang datang daripada Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka sendiri. Ada kuasa Allah, ada firman yang akan menemani hari-hari mereka. Dan hamba percaya, amanlah mereka, sejahteralah mereka, hidup mereka penuh dengan damai, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, karena pertolongan Tuhan sempurna dalam segala sesuatu. Hamba berdoa bagi mereka yang hari-hari ini ingin tahu siapa Yesus dan ingin mengundang Engkau masuk dalam hidup mereka, untuk supaya tidak merasa sendiri dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidup mereka, tolong hidup mereka, hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, itu akan menolong, menyelamatkan mereka semua. Dan hamba percaya jemaat GPD Agape diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, dijadikan Allah berhasil. Usaha mata pencarian pekerjaan mereka dijadikan Allah berhasil. Bahkan setiap kebutuhan mereka sehari-hari, hamba percaya dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka, sehingga damai dan sejahtera Allah ada dan tinggal dalam kehidupan mereka. Hamba percaya bangsa dan negara kami juga ditolong oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan, kami akan melihat kebesaran Tuhan dinyatakan, sehingga setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang setia melayani gereja ini dengan segala sesuatu yang mereka miliki, dan mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan. Hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat, Allah juga yang akan memberkati kehidupan mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Percayalah, pertolongan Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu, dalam keluarga Bapak Ibu, dalam pribadi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.